Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok satu yang dimana saya Muhammad Aditya. Saya Dahra Raffi Nurwansyah. Saya Lukman Sareno. Di sini kami ingin mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari tugas yang kami ambil, yaitu tugas dari studi kasus A, yang dimana jaringan komputer di lingkungan sekolah digunakan untuk mendukung pertukaran data, kegiatan administrasi, proses pembelajaran, penggunaan laboratorium komputer, dan akses jaringan nirkabel. Setiap bagian memiliki kebutuhan dan tingkat keamanan yang berbeda, sehingga seluruh perangkat tidak ideal apabila ditempatkan dalam satu broadcast domain. Pada kasus A ini, jaringan dibagi menjadi 5 VLAN, yaitu VLAN guru, tata usaha, kepala sekolah, laboratorium, komputer, dan wireless. Komputer antar VLAN dilakukan menggunakan metode router on a stick. Alamat IP klien dibagikan secara otomatis oleh DHCP pusat, sedangkan ACL digunakan untuk membatasi komunikasi sesuai kebijakan sekolah. Lalu di sini untuk perangkatnya itu ada satu router, 3 switch, satu server, satu access point, 10 PC guru, 5 PC tata usaha, PC kepala sekolah 1, dan PC laboratorium 30, lalu smartphone-nya 4. Di sini kita sudah lihat topologi jaringannya. Nah, untuk perencanaan VLAN-nya, yaitu guru di VLAN 10, tata usaha di VLAN 20, kepala sekolah di VLAN 30, lab di VLAN 40, dan WiFi di VLAN 50. Kita langsung saja mulai ke demonstrasinya. Oke, di sini untuk perangkat yang dipakai itu ada satu router, 3 switch, satu access point, dan satu server sebagai penyedia DHCP-nya. Di sini untuk routingnya kita menggunakan router yang digunakan sebagai routing VLAN ya. Kemudian server sebagai penyedia DHCP-nya, kemudian switch sebagai penghubung hardware-nya atau perangkatnya, lalu access point sebagai perangkat wireless untuk sebagai perangkat wireless. Di sini VLAN untuk si guru, tata usaha, dan ruang kepala sekolah adalah ruang guru itu VLAN-nya itu VLAN 10, lalu tata usaha itu VLAN 20, dan kepala sekolah itu VLAN 30. Di sini network yang dipakai yaitu ada yang VLAN 10 itu ada 192.168.10.0 untuk slash 24-nya. Lalu tata usaha VLAN 20 menggunakan network 192.168.20.0. Kemudian untuk VLAN 30-nya untuk kepala sekolahnya kita pakai 192.168.30.0. Oke, di sini untuk servernya, DHCP servernya kita mengatur poolnya, yaitu untuk sebagai gateway-nya. Di sini ada ruang guru. Gateway yang dipakai adalah 10.1. Kemudian untuk di sini ada tata usaha yang dipakai yaitu 20.1 sebagai gateway perangkatnya atau VLAN 20 nanti. Kemudian untuk kepala sekolah di sini ada 30.1 yang dipakai untuk VLAN 30, kemudian yang dipakai sebagai gateway perangkatnya. Kemudian di sini ada lab komputer. Lab komputer dipakai 40.1 sebagai gateway dan VLAN 40-nya. Kemudian di terakhir ada yang wireless-nya atau Wi-Fi-nya. Di sini ada 50.1. Oke. Nah, di sini untuk untuk ACL-nya kita menggunakan protokol atau aturan ACL atau Access Control List, yang dimana bagian ini, area ini area ini itu disebut area administrasi. Jadi antar VLAN dalam cakupan area administrasi ini saling terhubung, atau VLAN 10 bisa terhubung 20, kemudian VLAN 20 bisa terhubung ke 30. Sini akan kita tes. Untuk VLAN 10 ke 20 itu saling terhubung, kemudian dari 20 ke 30 itu saling terhubung juga. Oke, di sini akan tes di command prompt-nya. Oke, di sini terlihat kalau sudah reply. Oke, di sini untuk switch-nya. Oke, terlihat untuk di sini di bagian switch-nya
kita sudah membuat VLAN-nya. Itu ada VLAN ruang guru, tata usaha, kepala sekolah, lab komputer, dan WiFi. Di sini untuk alokasiannya itu ruang guru, dan untuk port yang dipakai yaitu untuk perangkat-perangkat yang terhubung dalam VLAN ini. Kemudian untuk tata usaha berikut adalah daftar port untuk si perangkatnya, kemudian ruang kepala sekolah, daftar port yang digunakannya. Mengapa dia hanya tiga VLAN ini saja? Karena dalam tiga VLAN ini dia hanya terhubung ke dalam satu switch yang sama. Jadi yang dimasukkan hanya perangkat yang ada yang terkoneksi dalam switch tersebut. Yang di sini oke, di sini untuk trunking ya. Jadi VLAN menggunakan uh, metode atau aturan yang bernama trunking. Trunking adalah penghubung antar VLAN. Jadi bagaimana cara antara VLAN satu dengan VLAN yang lain itu saling terhubung dengan menggunakan trunking. Di sini terlihat bahwa port fast Ethernet 0 garis miring 1 dia itu sudah on atau aktif mode trunkingnya. Lalu di sini ada port 0/8 sudah aktif juga untuk trunkingnya. Nah, di sini terlihat kalau dua port tadi itu sudah memasukkan sebuah akses dari semua VLAN-nya. Jadi VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50 sudah tersambung atau sudah diizinkan oleh masuk ke dalam switch ini. Oke, di sini untuk portnya. Nah, di sini FA08, jadi dia akan nge-trunking ke switch sebelahnya, lalu FA01 dia akan nge-trunking atau terkoneksi ke si router tersebut. Nah, di sini kita akan lihat di bagian routernya. Oke. Nah, di sini routernya itu fungsinya terlihat di sini, dia membuat sebuah sub interface itu untuk VLAN-nya. Jadi kita membuat sebuah sub interface di router ini untuk melakukan routingnya. Jadi di sini ada VLAN 10, jadi dia masuk ke dienkapsulasi masuk ke dalam VLAN 10 dalam port gigabyte 0/0 ini /0. Lalu IP address yang dipakai itu yang digunakan sebagai gateway-nya. Jadi masukkan sesuai gateway. Lalu IP helper address ini termasuk dalam suatu IP milik si DHCP servernya. Jadi agar si penyedia atau DHCP ini bisa melakukan pembagian IP secara otomatis ke semua perangkat. Jadi dia harus memasukkan IP address milik si server ini. Oke, di sini untuk router sudah selesai. Nah, untuk pengujian dari VLAN bagian administrasi atau VLAN 10, 20, dan 30 sudah selesai. Akan dilanjut untuk VLAN selanjutnya oleh rekan saya, Lukman. Oke, untuk VLAN selanjutnya itu bagian lab A dan lab B itu menggunakan VLAN 40 dengan jaringan 192.168.40.0. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian ke sesama VLAN. Nah, di situ sudah sukses terlihat dia bisa akses ke sesama VLAN. Namun, kalau kita akses ke jaringan guru, tata usaha, dan kepala sekolah itu gagal karena dibatasi dengan ACL. Bisa dilakukan testingnya. Nah, terlihat di situ sudah gagal ke ruang guru, gagal ke tata usaha, dan juga gagal ke ruang kepala sekolah. Nanti juga gagal ke perangkat wireless atau VLAN 50. Nah, di bagian VLAN 50 itu juga hanya bisa mengakses dengan sesama VLAN 50. Dia tidak bisa akses ke laboratorium atau ke VLAN-VLAN yang lain. Itu successful.
Nah, itu juga file ke ruang kepala sekolah. File juga ke peta usaha. Nah, file juga ke ruang guru. Jadi hanya bisa ke sesama VLAN saja untuk wireless dan LAN VLAN 40. Oke, di sini untuk kesimpulan dari project akhir kita itu studi kasus A, aturan yang dipakai yaitu ACL dengan aturan bahwa administrasi hanya bisa saling berkomunikasi dengan bagian administrasi atau staff, dan lalu untuk lab dan wireless itu sudah terisolasi atau tidak bisa diakses oleh perangkat lain yang di luar VLAN tersebut. Jadi lab hanya bisa diakses oleh VLAN milik si lab atau VLAN 40, lalu untuk wireless hanya bisa diakses oleh siswa atau VLAN 50. Di sini untuk topologinya sudah selesai. Untuk penutupan, Adit. Ya, segitu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.